Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Oke. Nah, ini adalah rumus dari identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, ini adalah rumusnya. Kalian di sini harus hafal. Nah, misalkan di sini cos alfa tambah beta, maka rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, di sini cara menghafalkannya kalau menurut Ibu adalah kalau di sini adalah cos, maka di sini cos sin ya. Cos sin. Yang membedakan adalah jika di sini penjumlahan, maka di sini negatif. Kalau di sini negatif, maka di sini penjumlahan. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk sin, dia campuran sin cos sin ya. Sin cos sin. Yang membedakan adalah jika di sini plus, maka di sini tetap plus. Kalau di sini minus, maka di sini adalah minus. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk tan, yaitu di sini tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, perbedaannya adalah jika di sini tambah, maka di sini tambah. Maka di bawahnya adalah negatif. Kalau di sini dikurang, maka di atas dikurang, di bawahnya positif. Seperti itu ya. Oke, fungsinya untuk apa sih rumus identitas trigonometri ini? Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari untuk menentukan sudut istimewa ya. Biasanya kita sudah ditentukan nih sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat. Tapi bagaimana kalau yang ditanyakan adalah bukan sudut istimewa? Contoh di sini adalah cos 105 ataupun sin 15. Nah, sin 15 ini kan tidak ada di sudut istimewa. Nah, kita bisa menggunakan rumus identitas trigonometri penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama adalah cos 105. Cos 105 berarti berapa ditambah berapa supaya hasilnya adalah 105. Nah, di sini kita menggunakan 60 tambah 45. Nah, yang di sini harus menggunakan sudut istimewa gitu ya. Berarti otomatis di sini adalah cos 60 ditambah 45. Ya, karena di sini cos kita menggunakan rumus yang tadi tuh cos sin. Karena di sini penjumlahan, maka di sini pengurangan. Berarti rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, tinggal kita hitung cos 60 yaitu adalah setengah. Cos 45 adalah setengah akar 2 dikurang sin 60 adalah setengah akar 3 dikali sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Yang kita hitung adalah yang perkaliannya dulu. Berarti yang ini setengah dikali setengah akar 2. Berarti setengah dikali setengah yaitu adalah 1/4. Akar 2 tetap akar 2. Seperti itu. Yang kiri sudah, yang kanan sekarang. Berarti setengah dikali setengah adalah 1/4. Akar 3 dikali akar 2 adalah akar 6. Berarti hasilnya adalah 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6. Nah, hasilnya boleh sampai sini. Ini sudah tidak bisa dijumlahkan lagi. Nah, atau bisa kita sederhanakan menjadi ini. Karena dia sama-sama 1/4, maka 1/4-nya kita taruh luar dalam kurung akar 2 dikurang akar 6. Maka nilai cos dari 105 adalah 1/4 akar 2 dikurang akar 6. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah sin 15. Sin 15 karena dia kurang dari 30, maka ini pengurangan pastinya. Berarti berapa dikurang berapa supaya hasilnya adalah 15. Otomatis di sini 45 dikurang 30, ya kan? Nah, karena di sini sin, maka kita menggunakan rumus yang tadi itu, yang gabungan sin cos sin ya. Karena di sini pengurangan, maka di sini juga pengurangan. Berarti otomatis rumus dari sin adalah sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, ini tinggal kita masukkan saja angkanya ya. Berarti sin 45 adalah setengah akar 2.
cos 30 adalah setengah akar 3 dikurang cos 45 adalah setengah akar 2. Sin 30 adalah setengah. Nah, ini tinggal kita hitung nih, kita hitung yang sebelah kiri dulu. Berarti di sini setengah dikali setengah yaitu 1/4, akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Nah, yang sebelah kanan berarti setengah dikali setengah 1/4 dikali akar 2. Nah, bisa kita sederhanakan sama yang seperti yang di atas, berarti 1/4 akar 6 dikurang akar 2, karena yang di kiri dulu baru yang kanan. Oke, seperti itu. Maka nilai sin dari 15 derajat adalah 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Oke, paham ya? Oke, kalau paham kita next yang ketiga, yaitu adalah tan 255. Nah, tan 255 itu adalah berapa ditambah berapa supaya hasilnya adalah 255, yaitu di sini adalah tan 180 ditambah 75 ya. Berhubung tan 180 itu adalah 0, maka yang kita hitung adalah 75. Berarti tan 75, nah di sini kan dia 75 ini dia bukan sudut istimewa ya, karena dia hanya bisa 180 tambah 75. 75 ini bukan sudut istimewa. Nah, makanya kita cari lagi tan 75, yaitu adalah tan 45 ditambah 30. Nah, tinggal kita masukkan aja rumusnya. Karena di sini penjumlahan, maka di atas ditambah, di bawahnya dikurang. Seperti itu ya. Berarti di sini tan 45 hasil adalah 1, tan 30 adalah 1/3 akar 3 per 1 dikurang tan 45 adalah 1, tan 30 adalah 1/3 akar 3. Nah, ini tinggal kita hitung ya. Berarti 1 ditambah 1/3 akar 3 dibagi 1. Nah, di sini kan, nah ini jangan terkecoh ya, jangan 1 dikurang 1 hasilnya 0, jangan. Tapi ini kita dikalikan dulu. Nah, ini dikalikan dulu karena perkalian itu didahulukan. Berarti 1 dikurang 1/3 akar 3 dikali 1 kan 1/3 akar 3 ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, oke. Nah, supaya dapat hasilnya, ini kita rasionalkan dengan penyebutnya. Berarti kita kali ya, di sini minus, maka di sini plus, di sini plus ya. Karena kan ini dibagi ini hasilnya 1. Jadi kalau matematika itu kita bisa mengubah bentuk tapi tidak boleh mengubah nilai ya. Jadi ini dia nilainya sama aja tapi bentuknya diubah. Nah, kita tinggal dikali aja nih. Ini dikali ini dikali ini gitu ya. Ini dikali ini dikali ini gitu. Maka dapatlah hasilnya 4/3 ditambah 2/3 akar 3. Nah, ini yang bawah juga sama. Ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini gitu ya. Maka dapatlah hasilnya 2/3. Nah, karena di sini adalah 2/3 dibagi 2/3 adalah 1 ya. Terus 4/3 dibagi 2/3 adalah 2. Maka dapatlah hasilnya 2 ditambah akar 3. Seperti itu ya. Oke. Paham ya? Oke, sekarang kita ke selanjutnya. Nah, di sini adalah rumus Pitagoras ya. Di sini SMP kalian juga sudah belajar, dimana kalau misalkan yang ditanya sin adalah demi. Demi itu adalah depan ya. Ini dianya hilang nih, depan per miring ya. Kalau misalkan cos itu adalah sami, berarti samping per miring gitu ya. Sedangkan tan adalah desa depan per samping gitu kan ya. Nah, di sini ada 4 macam tipe teorema Pitagoras. Cara menghafalkannya adalah kalian cukup, kalau misalkan kalian tidak mau menghafal, kan kalian bisa tuh menggunakan rumus Pitagoras ya. Yang kalau misalkan misalkan ya, di sini 3, di sini 4, indahnya R gitu. Berarti kan otomatis 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya kan ya, sama dengan di sini 9 tambah 12. Berarti hasilnya di sini adalah 25 ya. Sorry, ini 16. Oke, 16.
Berarti 9 tambah 16 adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian mau menggunakan rumus seperti ini, boleh, dipersilahkan seperti itu ya. Ini adalah rumus Pitagoras. Tapi kalau kalian ingin menghafal, cukup kalian menghafal yang atas saja nih, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17. Karena kan biasanya kita contoh ya, misalkan di sini 6, di sini 8. Nah, kalau misalnya seandainya kalian tidak hafal ini, kalian cukup menghafalkan atasnya aja nih. Kan berarti yang udah kalian tahu adalah 6, 8. Nah, yang satu lagi belum tahu nih. Nah, 6, 8. 6 itu adalah kelipatan dari si 3, 8 kelipatan dari si 4. Nah, berarti otomatis ini kan kali 2 ya. 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Berarti otomatis 5, karena kita harus hafal nih atasnya 3, 4, 5, berarti 5 dikali 2 10. Seperti itu. Jadi kalian cukup menghafal yang atasnya aja, nanti dia akan kelipatannya gitu. Ini kelipatannya ya, ini kelipatan 2, 3 kali 2 6 ya gitu. Ini kan nanti kelipatannya seperti itu. Oke, jadi ini yang harus kalian hafalkan. Demi Sami Desa, ini yang harus kalian hafalkan ya. Oke, sekarang kita next. Nah, latihan soal. Tentukan sin alfa tambah beta dan cos alfa tambah beta jika sin alfa 3/5, cos beta 5/13 dengan alfa sudut tumpul dan beta sudut lancip. Oke. Nah, di sini yang pertama-tama kita tentukan dulu dia rumusnya. Berarti sin alfa tambah beta, maka rumusnya adalah, bagaimana rumusnya? Sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta gitu ya. Karena dia sin, maka di sini adalah dia sin cos sin gitu ya. Nah, kalau di sini dia ditambah, maka di sini juga dia ditambah. Oke. Nah, karena di sini kita sudah diketahui sin alfa adalah 3/5, berarti yang kita butuhkan adalah sin beta. Nah, caranya adalah kita menggunakan Pitagoras seperti ini ya. Karena sin itu adalah demi depan per miring ya, depan per miring. Berarti di sini 3, di sini 5. Berarti otomatis di sini adalah 4. Nah, berarti kita mencari si cos alfanya ya. Berarti kan di sini sin alfa 3/5, berarti cos alfa adalah, nah sedangkan cos itu adalah samping per miring. Oke, samping berarti 4/5 gitu ya, 4/5. Oke, karena berhubung dia di sini adalah sudut tumpul, jadi sudut tumpul itu adalah dia negatif, atau salah satunya dia harus negatif. Karena di sini alfa yang tadi di sini udah positif, maka di sini adalah negatif. Berarti dia di sini negatif 4/5. Seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kita nyari yang beta. Oke, yang beta ini ganti warna saja. Nah, beta, cos beta. Cos itu adalah samping per miring, 5/13. Berarti di sini 5, di sini adalah 13 ya, 5/13. Berarti depannya berapa? 5 sama 13. Berarti di depannya adalah 12 ya. Sorry. Nah, ini bisa kita menggunakan rumus yang Pitagoras maupun yang tadi. Coba kita cek bener gak? 12, 13, 15 ya. 12, 13, 15 bener ya. Ini kan 5, 12, 13 bener ya. Oke. Nah, 5, 12, 13. Oke. Nah, berarti karena di sini sudah dapat cos beta sama dengan 5/13 gitu ya. Berarti untuk sin beta, sin itu adalah demi depan per miring, berarti 12/13
seperti itu ya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke rumus sin alfa. Nah, karena dia nih sudut beta adalah lancip, jadi dia tetap positif ya. Oke. Berarti di sini sin alfa adalah 3/5 dikali cos beta. Cos beta berapa? 5/13 ditambah cos alfa adalah 4/5 dikali sin beta adalah 12/5 gitu ya. Berarti 3/5 dikali 5/13 ditambah min 4/5, ini min ya. Oke, ini tadi kehalangan. Nah, min 4/5 dikali 12 salah ya, sin depan per miring ini 13 ya, sorry. Ini sin ya. Oke, ini dihapus dulu deh. Sin itu adalah depan per miring. Oke, berarti di sini adalah 12/13 ya. Karena kan miringnya dia 13 ya. Oke. Sorry. Oke. Berarti di sini dikali 12/13. Nah, tinggal kita hitung aja. Kita hitung yang sebelah kiri dulu nih. Ya. Berarti ini kan kalau kita coret 1 ya. Berarti 3/13. Gitu ya, karena dia di sini minus, pasti di sini minus gitu ya. Oke, berarti berapa hasilnya? Min 4/5 dikali 12/13. Bisa nggak? Ada yang bisa dicoret gak? Nggak ada ya. Berarti otomatis kita hitung aja 4 dikali 12 yaitu 48 min 48/5 kali 13 ya, 65. Berarti di sini min 48/65 gitu ya. Berarti di sini kita pakai yang 65. Oke, sekarang 65 dibagi 13 hasilnya adalah 5. 5 kali 3 adalah 15 dikurang di sini 48. Berarti 15 dikurang 48. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah minus 33 ya, minus kan ya, minus 33/65. Oke, sampai sini paham ya. Ini kalau mau dikecilkan boleh, mau dijadikan desimal boleh, kalau mau tetap pecahan juga boleh, seperti itu. Oke, paham ya. Nah, nextnya kita kan yang cos ya, kita mencari yang cos. Berarti ini dihapus dulu nih yang ini, biar kita nggak usah pakai hitung lagi. Oke, tadi rumus cos gimana untuk mencari cos? Ini kita hapus dulu sampai bersih. Oke, sudah ya. Nah, kita mencari selanjutnya adalah cos alfa tambah beta gitu ya. Untuk mencari rumus cos adalah tadi cos sin ya. Berarti cos alfa dikali cos beta, karena dia di sini plus, berarti di sini minus sin alfa dikali sin beta. Oke, tinggal kita masukkan aja. Cos alfa min 4/5 dikali cos beta 5/13 dikurang sin alfa 3/5 dikali sin beta 12/13 gitu ya. Nah, tinggal kita hitung. Berarti ini coret, berarti di sini min 4/13 ya. Ini dikurang ya, dikurang bisa. Oke, sekarang kita hitung. Ini nggak bisa diadaan coret ya. Berarti 3 dikali 12 yaitu 36/5 dikali 13 ya, 65. Berarti di sini dikurang 36/65, ini 6 ya. Oke, berarti bawahnya 65. Tadi 65 dibagi 13 berapa? Kayak 5. 5 dikali 4 20 ya. Dikurang ini negatif 20 dikurang 36. Maka hasilnya adalah berapa nih? Ditambah ya. Jadi min 20 dikurang min 36. Oke, berarti hasilnya adalah negatif 56/65. Oke.
Nah, ini boleh kalian perkecil kalau bisa, kalau mau didesimalkan juga boleh, atau seperti ini juga nggak apa-apa. Oke, paham ya untuk ini? Jadi untuk sudut tumpul dia negatif atau kebalikannya seperti itu ya. Nah, kalau nanti ada soal kuadran, biasanya contoh di kuadran 1 dia positif, di kuadran 2 dia positif, di kuadran 3 dia negatif gitu. Berarti kuadran 2 itu kan yang positif hanya sin seperti itu ya. Pokoknya nanti banyak contohnya. Nah, di sini oke, paham ya? Kita next lagi. Oke. Nah, ini ada latihan soal di mana di sini diketahui cos x cos x sama dengan min 3/5 dan cos y sama dengan min 15/17. Jika x sudut di kuadran 2 dan y sudut di kuadran 3, tentukan nilai sin x plus y. Nah, ini juga sama yang tadi yang dibilang, kalau misalkan ya, karena dia cos x, jika x sudut di kuadran 2 nih, di kuadran 2, nah kan dia yang positif hanya sin, maka ketika dia diubah menjadi sin x, maka dia hasil nanti positif ya, karena ini kan kuadran 2 ya. Nah, sedangkan kalau di y, nah y sudut di kuadran 3, kuadran 3 yang positif apa? Tan. Berarti kalau misalkan cosnya dia negatif, maka sinnya pun juga negatif. Tapi kalau untuk soal yang B, karena dia tan, maka nanti yang di sini tannya negatif, yang di kuadran 2 tannya di sini negatif, maka di sini tannya adalah positif. Kayak gitu ya. Paham? Silahkan kalian latihan, kalian kerjakan soal yang ini. Oke? Cukup sekian dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian paham. Jika kurang paham, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.